Amerika Serikat dikenal dunia sebagai simbol demokrasi, negeri yang berbicara tentang kebebasan memilih, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat. Setiap kali sebuah negara runtuh, satu kalimat hampir selalu muncul, demi demokrasi. Namun sejarah mencatat sebuah pola yang sengaja disamarkan. Selama puluhan tahun, banyak negara tidak runtuh karena invasi terbuka. Tidak ada tank Amerika di ibu kota mereka, tidak ada deklarasi perang, tapi pemimpin yang dipilih secara sah tetap jatuh satu persatu. Pemerintahan runtuh, negara hancur, dan rakyat menanggung akibatnya selama puluhan tahun. Caranya nyaris selalu sama. Dimulai dari tekanan ekonomi, dilanjutkan dengan propaganda, oposisi dikuatkan, militer dibelokkan. Dan ketika semuanya selesai, Amerika bisa berkata, "Kami tidak terlibat." Yang paling menarik, atau justru paling mengerikan, adalah pola yang terus berulang. Pemimpin yang dijatuhkan hampir selalu memiliki kesamaan, terlalu mandiri, terlalu berani, atau terlalu berani berkata tidak. Tidak pada korporasi asing, tidak pada dolar, tidak pada arah politik yang diinginkan Washington. Dan setiap kali itu terjadi, demokrasi mendadak dianggap berbahaya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Amerika pernah terlibat di dalamnya. Dokumen sejarah sudah menjawabnya. Pertanyaan yang lebih penting adalah, jika semua ini benar-benar demi demokrasi, mengapa yang selalu tersisa justru kekacauan, ketakutan, dan negara yang hancur? Sejak akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan dunia. Dengan kekuatan ekonomi, militer, dan pengaruh politik yang sangat besar, Washington mulai membangun tatanan global versinya sendiri. Dan dalam tatanan ini, ada satu aturan yang tak tertulis tapi pasti. Negara lain boleh merdeka selama kemerdekaan itu tidak benar-benar mandiri. Masalah mulai muncul ketika sebuah negara melangkah terlalu jauh dari garis yang diinginkan. Dari puluhan kasus intervensi yang tercatat, hampir selalu ada 3 dosa besar yang memicu reaksi keras Amerika. Yang pertama, nasionalisasi sumber daya alam. Ketika minyak, gas, tambang, atau lahan strategis diambil kembali dari korporasi asing, itu bukan hanya persoalan ekonomi. Itu berarti hilangnya kendali. Dan bagi Amerika, kehilangan kendali berarti sebuah ancaman. Yang kedua, penolakan terhadap dominasi dolar dan sistem ekonomi global. Pemimpin yang mencoba berdagang di luar dolar, membangun sistem keuangan alternatif, atau menutup pasar dari modal barat, seringkali dianggap membahayakan stabilitas Amerika. Bukan karena kebijakannya yang gagal, tetapi karena dianggap terlalu mandiri. Dan yang ketiga adalah arah geopolitik yang tak sejalan dengan Amerika. Mendekat ke Uni Soviet dahulu, atau Rusia dan Cina hari ini, seringkali sudah cukup untuk memicu alarm. Bahkan jika hubungan itu bersifat netral. Dalam logika kekuasaan global, netralitas sering dianggap tidak bisa diterima. Ketika salah satu dari 3 hal ini muncul, cara yang digunakan Amerika pun selalu berulang. Pertama, operasi intelijen. CIA berperan di balik layar, membangun jaringan, mendanai oposisi, dan membelokkan kekuatan lokal. Kedua, propaganda media. Narasi dibentuk. Pemimpin sah perlahan digambarkan sebagai ancaman yang tidak rasional atau otoriter. Jika itu belum cukup, kudeta militer menjadi jalan cepat. Dan di era modern, ketika kudeta dianggap terlalu terang-terangan, digunakanlah perang proksi, konflik berkepanjangan yang melemahkan dan menghancurkan negara dari dalam. Inilah pola besar yang perlu kita ingat, karena dengan semua pola ini, kita akan melihat bahwa kisah-kisah berikutnya, mulai dari Iran hingga Indonesia, bukanlah peristiwa yang terpisah. Semuanya merupakan bagian dari satu pola yang sama. Iran pada awal 1950-an adalah negara merdeka di atas kertas, tetapi tidak dalam kenyataan. Kekayaan terbesarnya, minyak, sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan Inggris, Anglo-Iranian Oil Company atau AIOC, atau yang kelak dikenal sebagai BP, British Petroleum.
Keuntungan mengalir ke London, sementara rakyat Iran hidup dalam kemiskinan di atas tanah mereka sendiri. Situasi ini melahirkan satu sosok penting, Muhammad Mossadegh, seorang nasionalis, ahli hukum dan politisi yang naik ke puncak kekuasaan secara sah pada tahun 1951. Ia bukan pemimpin radikal, bukan komunis, dan bukan diktator. Tapi ia melakukan satu hal yang dianggap tak termaafkan oleh Barat, yaitu menasionalisasi industri minyak Iran. Bagi rakyat Iran, keputusan ini adalah tentang harga diri dan kedaulatan negara. Namun bagi Inggris, ini adalah bencana. Dan bagi Amerika Serikat, ini adalah ancaman berbahaya. Inggris kemudian meminta bantuan Amerika Serikat. Dan saat Perang Dingin memanas, Mossadegh mulai digambarkan sebagai sosok berbahaya. Bukan karena ia mendukung Uni Soviet, tetapi karena ia ingin menentukan jalan negaranya sendiri. Di masa itu, satu label saja sudah cukup untuk menjatuhkan seorang pemimpin, yaitu komunis. CIA kemudian menjalankan sebuah operasi rahasia bernama Operation Ajax, bekerja sama dengan intelijen Inggris MI6. Operasi ini tidak dilakukan dengan invasi militer, melainkan melalui manipulasi dari dalam. Uang disalurkan untuk menyuap elit politik, perwira militer, dan sebagian tokoh agama. Media diarahkan untuk menyebarkan propaganda anti-pemerintah. Demonstrasi palsu direkayasa agar tampak seperti kemarahan rakyat. Kekacauan sengaja diciptakan di jalanan ibu kota Teheran. Lalu kesalahan itu dibebankan kepada pemerintahan Mossadegh yang sah. Pada Agustus 1953, rencana ini berhasil. Muhammad Mossadegh digulingkan, ditangkap, dan kemudian dikurung sebagai tahanan rumah hingga akhir hidupnya. Sebagai gantinya, Shah Muhammad Reza Pahlavi dipasang sebagai penguasa penuh Iran. Negara yang sebelumnya masih memiliki proses demokratis, perlahan berubah menjadi kerajaan dengan kekuasaan mutlak di tangan raja. Pahlavi mengendalikan politik tanpa pengawasan nyata dari parlemen. Polisi rahasia diberi wewenang luas untuk mengawasi, menangkap, dan membungkam siapapun yang dianggap menentang kekuasaan. Oposisi dipersempit, kritik dilarang, dan ruang kebebasan ditutup rapat. Sementara itu, industri minyak Iran kembali dibuka untuk perusahaan-perusahaan Barat. Negara terlihat stabil di permukaan, tetapi stabilitas itu dibangun di atas penindasan dan ketakutan. Namun kudeta ini meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dari yang diperkirakan Amerika Serikat. Luka itu tidak hilang. Ia disimpan dalam ingatan kolektif rakyat Iran, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 26 tahun kemudian, luka itu meledak dalam Revolusi Iran 1979. Sebuah peristiwa yang bukan hanya menjatuhkan Shah Muhammad Reza Pahlavi, tetapi juga mengubah wajah Timur Tengah dan merusak hubungan Iran-Amerika hingga hari ini. Dari Iran, dunia belajar satu pelajaran pahit yang terus berulang di banyak negara lain. Menyentuh minyak berarti menantang kekuasaan global, dan seringkali itu berujung pada kejatuhan politik. Dan bagi Amerika Serikat, Iran hanyalah permulaan sebelum pola yang sama diterapkan di banyak negeri lain. Guatemala, awal 1950-an. Sebuah negeri kecil di Amerika Tengah ini bukan negara komunis. Ia memiliki pemilu, parlemen, dan pemerintahan yang sah. Presiden saat itu bernama Jacobo Arbenz, seorang perwira militer reformis yang terpilih secara demokratis pada tahun 1951. Ia tidak datang membawa revolusi ideologi. Ia datang membawa agenda perubahan yang jauh lebih sederhana. Masalahnya bukan komunisme, bukan juga Perang Dingin. Masalahnya adalah tanah. Sebagian besar lahan subur Guatemala saat itu berada di tangan United Fruit Company, perusahaan raksasa asal Amerika Serikat yang kekuasaannya melampaui negara. Perusahaan ini menguasai ratusan ribu hektar tanah, namun sebagian besarnya tidak pernah digarap. Sementara itu, jutaan petani Guatemala hidup tanpa lahan. Mereka bekerja sebagai buruh musiman, bergantung pada upah rendah, dan tidak memiliki kepastian hidup. Bagi Jacobo Arbenz, ketimpangan ini bukan sekedar persoalan ekonomi, melainkan masalah struktural yang mengunci Guatemala dalam kemiskinan. Maka, ia mengambil langkah yang dianggap berani, bahkan berbahaya di mata Washington. Reforma agraria.
Tanah-tanah besar yang tidak digunakan akan diambil alih negara, lalu dibagikan kepada petani kecil, dengan kompensasi berdasarkan nilai resmi yang selama ini dilaporkan pemiliknya sendiri. Bagi rakyat Guatemala, kebijakan ini adalah kesempatan pertama untuk hidup mandiri. Namun bagi Amerika Serikat, keputusan itu berarti satu hal, kehilangan kendali. Dan di dunia geopolitik, kehilangan kendali seringkali dianggap alasan yang cukup untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan. Perusahaan ini bukan korporasi biasa. Para petingginya memiliki hubungan langsung dengan elit politik Washington. Bahkan, pejabat tinggi CIA dan Departemen Luar Negeri Amerika tercatat pernah duduk di lingkaran kepentingannya. Ketika tanah mereka disentuh, alarm pun berbunyi. Arbenz segera dicap sebagai komunis. Tuduhan ini terdengar serius, meski tidak sepenuhnya benar. Arbenz bukan agen Soviet. Ia tidak membangun negara sosialis. Ia hanya menyentuh kepentingan yang terlalu besar. Namun, di era Perang Dingin, label itu sudah cukup untuk menjatuhkan pemimpin suatu negara. CIA kemudian meluncurkan operasi rahasia bernama Operation PBSU Success, sebuah upaya sistematis untuk menjatuhkan pemerintahan Guatemala tanpa invasi terbuka. Media disusupi propaganda yang menggambarkan Arbenz sebagai ancaman ideologis. Kelompok oposisi dipersenjatai dan dilatih. Pasukan bayaran digerakkan dari negara tetangga. Bahkan serangan udara kecil direkayasa, bukan untuk memenangkan perang, melainkan untuk menciptakan ilusi bahwa negara sedang runtuh. Tujuannya bukan menghancurkan Guatemala secara militer. Tujuannya jauh lebih halus dan lebih efektif. Membuat pemerintah yang sah terlihat kehilangan kendali, hingga militer dan elit politiknya sendiri berpaling. Dan ketika kesan itu terbentuk, kudeta tinggal menunggu waktu. Pada Juni 1954, tekanan politik dan psikologis yang dibangun dari luar akhirnya memaksa Jacobo Arbenz mundur dari jabatannya. Seorang presiden yang terpilih secara sah tumbang, bukan melalui invasi besar, melainkan melalui operasi rahasia yang membuat negaranya sendiri tampak kehilangan kendali. Kejatuhan Arbenz bukan penutup krisis, melainkan awal dari tragedi panjang Guatemala. Kekuasaan segera jatuh ke tangan rezim militer pro-AS, Carlos Castillo Armas, yang membatalkan reforma agraria dan menutup ruang politik. Aktivis diburu, serikat buruh dibungkam, petani yang sebelumnya berharap memperoleh tanah justru dicap sebagai pemberontak dan ancaman keamanan. Dalam dekade-dekade berikutnya, Guatemala tenggelam dalam kekerasan sistematis. Perang saudara berkepanjangan meletus, desa-desa dihancurkan, pembantaian massal terjadi berulang kali. Ketika konflik itu akhirnya mereda puluhan tahun kemudian, ratusan ribu orang telah tewas atau menghilang. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Semua ini tidak terjadi demi memperkuat demokrasi, bukan pula demi stabilitas kawasan. Ia terjadi demi melindungi kepentingan ekonomi besar, terutama kepentingan korporasi yang merasa terancam oleh kebijakan nasional. Guatemala meninggalkan satu pelajaran pahit bagi dunia. Ketika kepentingan bisnis Amerika Serikat terganggu, demokrasi rakyat seringkali menjadi harga termurah yang harus dibayar. Dan pola ini tidak berhenti di Amerika Tengah. Ia akan muncul kembali di benua lain, di Afrika, dengan skala kekerasan yang bahkan lebih kejam dan brutal. Setelah Amerika Tengah, pola yang sama meluas ke Afrika dengan resiko yang jauh lebih besar. Kongo, awal 1960-an, baru saja lepas dari penjajahan Belgia. Negara ini kaya luar biasa, emas, uranium, kobalt, dan mineral strategis lain yang sangat dibutuhkan industri modern dan senjata nuklir. Di tengah euforia kemerdekaan, rakyat Kongo memilih seorang pemimpin muda yang karismatik dan berani, Patrice Lumumba. Lumumba bukanlah seorang komunis. Ia bukan agen Soviet. Ia adalah nasionalis Afrika yang ingin satu hal sederhana: Kongo berdiri di atas kaki sendiri. Sebagai Perdana Menteri pertama yang terpilih secara sah dan demokratis, Lumumba menolak Kongo menjadi boneka bekas penjajah. Ia menuntut kendali penuh atas sumber daya negaranya. Dan yang paling berbahaya bagi Barat, ia memilih posisi non-blok, tidak tunduk pada Washington,
tidak pula pada Moskow. Namun, stabilitas Kongo runtuh dengan cepat. Pemberontakan pecah dan sisa-sisa tentara kolonial memicu kekacauan. Ketika negara-negara barat menolak membantu, Lumumba mengambil langkah berani namun beresiko. Ia meminta bantuan ke Uni Soviet. Bagi Amerika, langkah ini dianggap batas toleransi yang tidak bisa diterima. Di tengah ketegangan Perang Dingin, netralitas dianggap tidak ada. Dan jika pemimpin suatu negara tidak berada di pihak Amerika, maka otomatis dicurigai dan dianggap sebagai musuh. Lumumba pun segera dicap sebagai ancaman komunis di jantung Afrika. CIA mulai bergerak. Lawan politik Lumumba didukung, milisi separatis dipersenjatai, tekanan internasional dibangun. Hingga akhirnya Lumumba ditangkap, disiksa, dan pada tahun 1961 dieksekusi secara brutal. Bahkan, jasadnya dihilangkan agar tak menjadi simbol perlawanan. Setelah kematian Lumumba, Kongo tidak pernah benar-benar pulih. Negara itu terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan, kudeta, dan rezim brutal selama puluhan tahun. Kekayaannya terus dieksploitasi, sementara rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan kekerasan. Kongo mengajarkan satu pesan yang sangat jelas kepada dunia. Bahkan, netralitas pun dianggap sebagai ancaman jika kemandirian tidak bisa dikendalikan. Dan pesan itu akan segera terdengar hingga ke Asia Tenggara, ke sebuah negara besar yang berani berbicara lantang tentang kedaulatan dan berdikari, yaitu Indonesia. Indonesia pada awal 1960-an bukan negara kecil di pinggiran sejarah. Indonesia adalah salah satu poros utama negara-negara non-blok. Wilayahnya strategis, penduduknya besar, dan yang terpenting, tanahnya menyimpan kekayaan alam luar biasa, minyak, gas, tembaga, emas, dan nikel. Dan di puncak kekuasaan berdiri Presiden Soekarno, seorang pemimpin revolusi yang teguh dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ia menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, menolak dominasi Barat, dan menggagas ekonomi berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Indonesia memilih jalan non-blok, tetapi dengan suara lantang yang membuat Washington mulai melihat Jakarta sebagai ancaman geopolitik. Bagi Amerika, Soekarno adalah ancaman nyata. Bukan karena ia komunis, melainkan karena ia terlalu independen. Tahun 1965 menjadi titik balik yang kelam bagi Indonesia. Krisis politik mencapai puncaknya. Sejumlah jenderal Angkatan Darat dibunuh dalam peristiwa yang kini dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Partai Komunis Indonesia segera dituduh sebagai dalang. Dalam hitungan hari, militer mengambil alih kendali situasi dan bergerak cepat menata ulang kekuasaan. Namun, peristiwa ini tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Dokumen-dokumen yang dipublikasikan setelah bertahun-tahun dirahasiakan menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukan sekadar pengamat dari kejauhan. Washington mengikuti perkembangan di Jakarta dengan sangat cermat, menjalin komunikasi intensif dengan elit militer, dan melihat krisis ini sebagai peluang strategis untuk mengubah arah politik Indonesia. Dokumen diplomatik Amerika Serikat mengungkap adanya dukungan intelijen, bantuan komunikasi, dan daftar nama tokoh kiri yang diberikan kepada militer Indonesia. Tidak ada invasi, tidak ada tank Amerika di Jakarta. Namun, arah sejarah dibelokkan dengan sangat efektif melalui skenario yang sangat rapi. Dan apa yang terjadi setelahnya adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat kelam. Ratusan ribu nyawa, bahkan mungkin jutaan melayang dalam sekejap. Mulai dari petani, buruh, guru hingga seniman. Siapapun yang dicap komunis dibantai tanpa sempat membela diri. Sungai-sungai berubah menjadi kuburan dan darah, dan ketakutan menjelma menjadi satu-satunya bahasa yang dipahami rakyat. Dari kekacauan itu, muncul kekuasaan baru, Soeharto, rezim Orde Baru yang menjanjikan stabilitas, keamanan, dan hubungan baik dengan Barat. Dan janji itu akan segera dibayar dengan harga yang sangat mahal. Pada tahun 1967, hanya 2 tahun setelah gelombang kekerasan 1965-1966, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak besar dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Freeport.
Perjanjian itu membuka akses jangka panjang terhadap cadangan emas dan tembaga raksasa di Papua, salah satu yang terbesar di dunia. Kesepakatan tersebut dibuat dalam situasi politik yang tertutup, tidak melibatkan masyarakat Papua, tidak melalui proses yang transparan, dan berlangsung di saat negara masih berada dalam trauma, ketakutan, dan penataan ulang kekuasaan. Kekayaan alam yang sebelumnya dijaga atas nama kedaulatan, kini dibuka lebar atas nama stabilitas dan pembangunan. Transisi besar Indonesia ditandai dengan pembukaan ekonomi bagi investasi asing dan ekspor sumber daya besar-besaran yang dijalankan di bawah bayang-bayang rezim otoriter selama 3 dekade. Sejarah ini meninggalkan luka yang nyata, bukti bahwa demi stabilitas pro-barat, nyawa rakyat seringkali dikorbankan. Dan dunia internasional memilih diam. Jika kita menarik garis dari Iran hingga Afrika, dari Amerika Latin hingga Asia Tenggara, satu kebenaran pahit sulit untuk dibantah. Narasi yang dipakai boleh berubah, namun pola intervensinya tetap serupa. Kadang ia datang atas nama demokrasi, kadang bersembunyi di balik hak asasi manusia, atau berkedok stabilitas kawasan dan perang melawan radikalisme. Namun, di balik topeng-topeng itu, hasil akhirnya hampir selalu sama. Pemerintahan sah diruntuhkan, negara dihempaskan ke dalam konflik, sumber daya berpindah tangan, dan pada akhirnya rakyatlah yang harus menjadi korbannya. Dalam banyak kasus, demokrasi tidak benar-benar diperjuangkan. Ia hanya dijadikan topeng, sebuah bahasa yang terdengar mulia untuk menutupi kepentingan yang jauh lebih dingin, dominasi, kontrol, dan kepatuhan geopolitik. Sejarah tidak sedang berbicara tentang satu negara yang baik atau jahat. Ia sedang menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan bekerja ketika tidak ada yang berani mempertanyakannya. Dan sekarang, pertanyaannya kembali pada kita. Jika semua ini hanyalah kebetulan, mengapa pola intervensinya terus berulang? Di tempat yang berbeda, dengan cara yang hampir selalu sama. Dan jika setiap intervensi selalu datang dengan janji perubahan yang lebih baik, mengapa yang tertinggal justru ketakutan, kehancuran, dan luka yang panjang? Mungkin sudah saatnya kita harus berani menatap sejarah dengan lebih jujur. Karena pada kenyataannya, Amerika Serikat tidak menyebarkan demokrasi. Mereka menyebarkan ketakutan.